Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi was sahabati wat tabi'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pagi ini Allah kembali menghimpun kita di dalam sebuah taman dari taman-taman surga, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melintas di salah satu taman surga, maka mampirlah. Dan saya yakin betul bahwa kita di sini bukan sekedar mampir, tapi menyengaja datang dari rumah. Karena kalimat mampir terkesan bahwa kita sedang melintas, singgah sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan. Tetapi kalau kita menyengaja dari rumah, memang kita bersiap membawa semua peralatan yang kita butuhkan saat talabul ilmi, dan kita datang ke alamat rumah ini, maka ikhwati fillah azanillahu wa yakum, maknanya mungkin jauh lebih dalam dari sekedar apa yang disebutkan mampir. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi teladan Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang selalu mencoba istiqamah di atas sunnahnya. Ikhwati fillah azanillahu yakum, kajian kita pada kesempatan hari ini adalah berkisar tentang al-ghiratu fil Islam, yaitu kecemburuan di dalam agama Islam. Jika kita lihat dari makna kecemburuan itu sendiri, rasanya selaku orang Indonesia sudah cukup memahami makna cemburu. Karena kecemburuan adalah kalimat yang berimbuhan ke dan an di akhirnya. Dan ini menandakan sebuah sikap. Ya, sebuah sikap di mana seseorang tidak suka dengan kondisi, dengan situasi, dengan keadaan yang sedang atau telah terjadi. Maka itu disebut dengan al-ghirah. Dan al-ghirah di dalam Islam itu adalah khuluqun karim, jubila alaihi al-insan as-sawi alladhi karramahu rabbuhu wa faddalah. Adalah sebuah sifat, jadi ghirah itu adalah sebuah sifat yang mulia, akhlak yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkannya di setiap hati sanubari kita semua. Jadi sekali lagi, bahwa ghirah adalah khuluqun karim alladzi jubila alaihi al-insanu sawi, di mana orang normal pasti memiliki suasana seperti ini, kondisi seperti ini, dan Islam telah memasukkannya dan mengategorikannya sebagai akhlak yang mulia, ghirah. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Sa'id bin Zaid, bahwasanya beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang tewas, terbunuh karena mempertahankan hartanya dari tindakan zalim orang lain, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh dan tewas karena mempertahankan darahnya, artinya dia berjuang untuk tidak menjadi orang yang dibunuh, tetapi dia terbunuh, fahuwa syahid, dia pun syahid. Barang siapa man qutila duna dinihi, siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, mempertahankan akidahnya, ajarannya, maka dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan siapa juga yang terbunuh karena melindungi keluarganya, fahuwa syahid, dia pun syahid. Dari sini kita tahu, wa yujazi fa'iluhu bidarajati syahid fil jannah. Orang yang punya sikap ghirah dalam dirinya terkadang mendapatkan pahala sejajar dengan orang yang meninggal terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mempertahankan agamanya. Oleh karena itu, ikhwati fillah azanillahu yakum, ghirah ini, kecemburuan ini ternyata betul sekali akhlak yang mulia di dalam agama. Kecemburuan di sini artinya tadi yang saya katakan, di mana sikap yang tidak suka, kondisi yang tidak nyaman di saat dia melihat
kejadian itu atau sedang berlangsung. Itu namanya ghirah, ketidaknyamanan. Nah, tidak nyaman kalau hartanya direnggut, tidak nyaman kalau jiwanya terancam, tidak nyaman kalau agamanya dinodai, tidak nyaman kalau keluarganya dinistakan. Maka ini semua adalah bagian dari ghirah. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka ghirah itu sendiri para ulama memberikan sebuah definisi, yaitu taghayyurul qalbi wa hijanul ghadabi bisababil ihsasi bimusharakatil ghair, yaitu suasana yang tidak bersahabat, kondisi hati yang mengalami letupan, ya, kondisi hati yang mengalami letupan disebabkan oleh perbuatan orang lain atau pihak lain yang menyebabkan dirinya itu tidak senang. Itu namanya ghirah. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, ghirah itu contohnya misalkan paling mudah, kalau ada seseorang melihat sebuah keadaan di mana keadaan itu mengganggu dia atau orang lain, keadaan itu tidak membuat dia nyaman atau orang lain tidak nyaman karenanya, maka itu ghirah. Nah, contohnya misalkan kita lihat ada seseorang yang sedang berbuat zalim di tengah keramaian, halayak ramai. Maka kondisi ghirah kita berbicara bahwa perbuatan orang itu tidak nyaman saya lihat. Perbuatan orang itu saya rasa itu adalah perbuatan yang tidak selazimnya dan seyogianya dilakukan. Nah, itu namanya ghirah. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Ghirah ini bisa terjadi kepada laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita sebut bahwa ghirah itu cemburu, mana yang paling sering cemburu, laki atau perempuan? Nah, maka al-ghirah, ya, umumnya itu bagi mereka yang perasa. Dan memang wanita memiliki tingkat perasaan yang jauh lebih tinggi ketimbang laki-laki. Nah, itulah makanya kita katakan bahwa ghirah di sini adalah akhlak yang terpuji. Bagaimana ghirah itu sendiri dalam tinjauan hukum? Dalam tinjauan hukum syar'i, hukum agama, ghirah ini secara umum dibenarkan. Secara umum adalah mulia dan terpuji. Walaupun kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ghirah itu ghiratan. Al-ghirah ghiratan. Ghirah itu terbagi dua. Ada ghirah mahmudah, ada ghirah mazmumah. Saya ulangi lagi, ada ghirah mahmudah, ada ghirah mazmumah. Ada kecemburuan yang memang terpuji, ada kecemburuan yang tidak terpuji. Kecemburuan yang tidak terpuji adalah melakukan sebuah tindakan curiga tanpa disertai dengan adanya bukti-bukti. Jatuhnya nanti akan terjebak kepada suudzan dan berburuk sangka. Nah, ini ghirah mazmumah. Ini juga pernah terjadi pada saat kemunculan Islam pertama kali. Dan kalau Islam muncul pertama kali, ghirah itu ada. Kecemburuan itu ada, dalam makna kecemburuan yang tadi tercela, di mana orang-orang kufar merasa kehadiran Muhammad dinyatakan sebagai ancaman bagi mereka. Maka kondisi tidak nyaman yang ada di hati mereka membuat mereka cemburu. Sehingga mereka melakukan sebuah upaya agar kiranya Muhammad tidak bisa melanjutkan misi dakwahnya. Mulai dari ancaman secara verbal sampai tindakan fisik ya dilakukan oleh kaum kufar kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ternyata tindakan itu bukan hanya kepada beliau sosok pembawa risalah, tapi kepada mereka-mereka yang mencoba untuk ittiba, mengikut ajaran beliau. Sebut saja sosok yang bernama Bilal ibnu Rabah. Tatkala beliau diketahui masuk menjadi pengikut setia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Saat itu salah satu pemimpin dari kaum kufar Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal. Didasari karena kecemburuan yang mazmumah tadi, kecemburuan yang tidak tepat. Sehingga Bilal, dibuka bajunya, ditelanjangi, kemudian dibentangkan di pasir yang sangat panas di siang hari dan ditindih batu besar. Masya Allah, ya.
Kondisi yang membuat Bilal ini harusnya, ya, kalau menurut logika orang yang awam, udahlah Bilal nyerah aja. Tapi Bilal justru dengan tegarnya mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad, maksudnya saya tetap menjadi hamba Allah yang esa. Hanya Allah yang esa, Allah yang tunggal. Dan kalimat ini justru membuat ghirah dari Umayyah makin meledak-ledak. Kecemburuan dari siapa? Umayyah meledak-ledak sampai akhirnya Bilal pun dipecut, dicambuk sampai ya terdengar kalimat jerak darinya. Dari Bilal ibn Rabah. Tapi ikhwati fillah azani Allah wa yakum, justru Bilal ibn Rabah mengatakan, "Lau kuntu a'lam kalimatan hiya aghyar indahu lakultuhu." Kata Bilal ibn Rabah, kalau aku tahu ada sebuah kalimat yang lebih membuat Umayyah lebih cemburu lagi dari apa yang aku ucapkan tadi, kan beliau mengucapkan ahad, ahad, ahad. Kalau aku tahu di sana ada kalimat yang membuat dia lebih cemburu lagi, lebih marah lagi, lebih meledak lagi, pasti aku ucapkan, kata Bilal. Ikhwati fillah azani Allah yakum. Lihat. Nah, ini contoh ghirah yang tidak benar. Ghirah yang mazmumah. Banyak sekali. Contohnya adalah di saat orang-orang kufar Quraisy menemukan Rasulullah SAW sedang sujud di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, sedang salat di sana, maka orang-orang mencoba untuk membuat Rasulullah itu jerak dan tidak lagi mau salat di depan Ka'bah. Di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian ada yang berani untuk menginjak lehernya Muhammad saat sujud? Maka Abu Lahab mengatakan, saya yang akan menginjaknya. Saat itu Rasulullah SAW sedang sujud, tapi saat dia ingin menginjak leher Rasulullah, apa katanya? Seolah-olah ada parit besar di hadapanku yang apabila aku melangkah, maka aku masuk ke dalamnya dan tercebur ke dalam jurang tersebut. Begitu juga perbuatan Uqbah bin Abi Mu'id, yang Rasulullah sedang salat di depan Ka'bah, maka dia mengambil sanal jazur. Sanal jazur adalah perutan dari unta yang kemudian diikatkan di leher Rasulullah SAW. Bersimbah darah, penuh bau, ya kotor dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW ya tetap tegar. Dan apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'id membuat Fatimah meneteskan air mata. Kenapa? Itu terjadi kepada ayahnya. Nah, perbuatan Rasulullah salat di depan Ka'bah, membaca surah An-Najm, di mana waktu beliau baca wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Lagi baca surat ini, tiba-tiba Utaibah datang. Apa kata Utaibah? Ya, sembari menarik baju Rasulullah dan menghempaskannya, dia katakan, akfuru bin najm. Aku mengingkari, aku tidak percaya dengan surat An-Najm yang engkau baca. Kalau kaitannya dengan diri pribadi Rasulullah SAW, seringkali Rasulullah mendapatkan intimidasi dan teror. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ajaran, masuk ke dalam syiar-syiarnya, Rasulullah tidak mendiamkan karena ada ghirah di dalam hatinya. Nah, baik ikhwati fillah azanillahu yakum, itu ghirah yang pertama. Kemudian ghirah yang kedua adalah ghirah mahmudah. Yang saya sebutkan kecemburuan yang baik, yang terpuji. Cemburunya itu dibenarkan oleh agama. Cemburu yang bagaimana? Cemburu yang dibangun di atas nilai-nilai yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kecemburuan tatkala melihat sebuah perkara yang ma'ruf dilecehkan, atau perkara yang mungkar diterjang. Itu namanya ghirah. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, saya ingin contohkan beberapa hal dalam ghirah yang mahmudah. Ini terjadi dari zaman kenabian dahulu sampai mungkin belakangan di zaman para ulama. Yang pertama sekali, tatkala Rasulullah SAW mendapatkan perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, ingatkanlah karib kerabat terdekatmu. Maksudnya, dakwahkan dakwah mulia ini kepada mereka. Maka Rasulullah mengumpulkan paman, bibinya dan sepupu-sepupunya sembari berkata, ya, alhamdulillah dan sebagainya, amma ba'du, kata Rasulullah,
Inni lakum nadhirun baina yaday sa'ah. Tahukah kalian, wahai paman, bibi dan sepupuku, aku ini adalah pembawa peringatan kepada kalian semua sebelum hari berbangkit, hari kiamat. Maka tindakan Rasulullah SAW yang mencoba untuk merealisasikan perintah Allah tadi langsung ditentang oleh seorang yang bernama Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Khudhuhu qabla an ya'khudha ghairakum. Tangkap Muhammad ini, karena dia berbahaya untuk yang lain. Tangkap dia, dia akan mengacaukan agama dan keyakinan kita. Itu kata Abu Lahab. Coba ghirahnya Abu Lahab naik, tapi ghirah yang mazmumah, yang tercela. Langsung dia respon, khudhuhu qabla an ya'khudha ghairakum. Tangkap dia sebelum dia mempengaruhi yang lain. Ini kata Abu Lahab. Tapi ghirah yang satu muncul adalah ghirah mahmudah yang dilakukan oleh Abu Talib. Maka Abu Talib langsung berdiri dan mengatakan, wallahi lanamna'annahu ma baqina. Kata Abu Talib, demi Allah, aku akan berdiri kokoh menjadi bempernya selagi aku masih hidup. Jadi yang satu adalah ghirah mazmumah yang diperankan oleh Abu Lahab, sementara Abu Talib justru sedang memerankan ghirah yang mahmudah. Ya, sebuah kecemburuan tatkala dia dengar bahwa anak saudaranya ini diancam oleh pamannya sendiri. Maka Abu Talib mengatakan, wallahi, demi Allah, lanamna'annahu ma baqina, aku akan membelanya selagi aku masih hidup. Baik, mari kita lihat siapa Abu Talib. Pamannya muslimkah? Tidak. Kemudian sempatkah berikrar syahadat? Tidak. Sampai akhir hayatnya meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah. Tapi dia ada ghirah di hatinya yang baik, yaitu melindungi anak saudaranya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, ghirah yang juga terjadi saat itu adalah yang dilakukan oleh seorang paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Karena tatkala Rasulullah sedang salat di depan Ka'bah, Abu Lahab memukul kepala Rasulullah sampai mengalir darah dari keningnya sini. Rasulullah, saya ucapkan sekali lagi, kalau kaitannya dengan dirinya, kerap kali Rasulullah menahan diri. Tapi kalau sudah syiar agamanya yang diterjang, Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Lihat, tatkala Rasulullah yang dipukul, Rasulullah berdiam diri. Walaupun ada sebuah berita yang sampai ke Hamzah karena dilaporkan oleh seorang budak saat itu, karena anak saudaranya yang bernama Muhammad diperlakukan yang tidak-tidak oleh Abu Lahab. Maka datanglah budak ini kepada Hamzah. Sontak Hamzah langsung mendengar berita itu, mengambil busur dan anak panahnya. Maka Hamzah mencari Abu Lahab yang saat itu masih di sekitaran putaran Ka'bah itu. Tanpa banyak ngomong dan basa-basi, Hamzah pun memukul kepala Abu Lahab. Sekarang bergantian, kepala itu yang mengeluarkan darah. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, orang-orang yang ada di sekitar mereka mencoba untuk memprovokasi, menyemangati, biasa supporter. Maka dia katakan seperti ini, wahai Abu Lahab, ayo lawan, jangan biarkan Hamzah seperti itu. Ya biasa supporter. Tapi Hamzah dengan sigapnya, Hamzah dengan siap siaganya, sudah siap menghadapi Abu Lahab. Pada saat itu, pada saat disemangati oleh supporternya, maka dia pun mengatakan, da'u Aba Ammarah, biarkan Hamzah dengan keadaannya sekarang. Fa inni fa'altu fi'lan qabihan 'ala ibni akhi. Kata dia, karena saya yang salah. Saya yang telah berbuat yang tidak baik kepada anak saudaranya, maksudnya kepada keponakannya. Maka Hamzah dengan tegasnya mengatakan, ama ta'lam annani 'ala dinihi? Wahai Abu Lahab, tidakkah engkau tahu aku ini di atas ajarannya, di atas agama Muhammad? Padahal para sejarawan mengatakan saat itu
Hamzah belum mengucapkan syahadatain. Tapi ghirahnya sudah muncul. Di saat Hamzah mengatakan, "Ama ta'lam annani ala dinihi?" Tidakkah engkau tahu bahwa aku ini di atas agamanya? Padahal dia belum mengucapkan syahadat. Dan ini yang disinyalir mengantarkan Hamzah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba, lagi-lagi perbuatan itu dilakukan oleh orang kafir. Abu Thalib, dan saat itu yang kedua Hamzah ibn Abdul Muttalib. Baik, Ustaz, apakah Rasulullah pernah melakukan hal yang sama terhadap ghirah ini? Mari sama-sama kita dengarkan apa yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah, bahwasanya kata Sa'ad bin Ubadah, sesungguhnya jika aku menemukan istriku sedang bersama laki-laki lain di atas tempat tidurnya, la darabtuhu bis-sayf. Tanpa banyak bicara dan banyak ngomong, aku akan penggal laki-laki yang membersamainya itu. Kata Sa'ad bin Ubadah. Kenapa demikian? Berarti ini adalah tindakan tidak benar. Tindakan di mana seorang laki-laki ini merusak rumah tangga wanita tersebut. Walaupun boleh jadi wanita ini juga penyebabnya, karena suka sama suka. Tapi kata beliau, aku tidak biarkan laki-laki itu kecuali aku tebas dia. Apa kata Rasulullah? Ata'jabun min ghirati Sa'ad? Apakah kalian merasa takjub dan heran dengan sikap ghirahnya Sa'ad tadi? Wallahi annani aghyaru min Sa'ad. Kata Rasulullah, kalian tahu saja demi Allah, kalian harus tahu saja demi Allah, aku lebih cemburu dari Sa'ad. Kalau tadi ghirahnya Sa'ad seperti itu, maka kata Rasulullah, aku lebih cemburu dari Sa'ad dalam kecemburuannya tadi. Bagaimana kecemburuan Rasulullah? Baik, saya ambilkan contohnya di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Najm tadi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Lagi baca surat An-Najm, maka Utaibah menarik leher, kemudian menghempaskan Rasulullah dan mengatakan, akfuru bin Najm. Aku enggak percaya sama An-Najm. Itu kata Utaibah. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kala ini sudah ajaran agama Rasul, bukan dirinya pribadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Rasulullah waktu itu tidak membalas dengan memukul dengan apa? Rasulullah mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Utaibah didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, kuasakan anjing-anjingmu untuk memangsanya. Itu doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Utaibah. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakan anjing-anjingmu untuk memangsanya. Apakah langsung dimangsa saat itu? Tidak. Satu ketika tatkala Utaibah berada di Syam, dan Syam ribuan kilometer jaraknya dengan Makkah, maka Utaibah dikelilingi oleh singa dan anjing-anjing. Dan ia berteriak, ya wailata. Ini teriakan Utaibah, ya wailata, qatalani Muhammad wa huwa bi Makkah. Celakalah aku karena aku dibunuh oleh Muhammad dengan doanya, padahal dia di Mekah saat ini. Jadi waktu kejadian itu Rasulullah di Mekah dan Utaibah di Syam. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka Utaibah mengakui sendiri dia dibunuh oleh doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakan anjingmu untuk memangsanya. Dan benar sekali Utaibah meninggal dengan gigitan dan cakaran anjing dan singa tersebut. Allahumma sallit sin lam ta sallit alaihi ain lam ya ha alaihi kalban kaf lam ba alif mim nun min kaf lam alif kila ba kaf bika kila bika. Jadi ikhwati fillah azanillahu yakum,
terkait dengan Rasulullah dihajar, Rasulullah diintimidasi, Rasulullah disiksa, Rasulullah dicekik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan macam-macam, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terdengar tadi. Ya, tapi tatkala sudah menerjang ajarannya, mengkufuri apa yang dibacanya dari suratul Najm, maka kali ini Rasulullah berdoa kepada Allah untuk kecelakaan seorang yang bernama Utaibah tadi. Allahumma sallit sin lam ta sallit alaihi kalban min kilabika. Kalban kaf lam ba alif mim nun min kaf lam alif ba kaf kalban min kilabika. Jadi ikhwati fillah azani Allahu yakum, ini tentang ghirah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap agamanya. Makanya kalau sudah menyangkut agama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Tapi kalau mungkin pribadinya, Rasulullah diembargo, Rasulullah dikucilkan, Rasulullah tidak diperkenankan belanja dan menjual barang, Rasulullah bertahan dengan memakan dedaunan yang konon sempat ada durinya. Masya Allah. Tapi kalau sudah kaitannya untuk ajaran Allah Subhanahu wa taala, lihat, tidak ada di situ Rasulullah mendiamkannya. Maka ikhwati fillah azani Allah yakum, ini ghirah yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati fillah azani Allah yakum, maka ghirahnya Rasulullah tidak seberapa dari ghirahnya Allah. Dalam hadis ini, dari hadis Sa'ad tadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dariku. Sekali lagi saya ulangi, dan Allah lebih cemburu dari diriku. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buat urut-urutannya, sahabat yang terlalu sikapnya tegas sekali tadi, terlanjur bicara seperti itu tadi, kalau aku temukan lelaki yang sedang bersama istriku bergemul, maka aku akan tebas lehernya. Kata Rasulullah, apakah kalian takjub dengan kemarahan dan ghirahnya Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu dan lebih ghirah daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada diriku. Jadi ghirah itu dibenarkan. Ghirah itu ya ada porsinya dalam agama. Cuma ya di atas alasan yang dibenarkan. Itu. Ya, nah. Ikhwati fillah azani Allahu yakum. Dari contoh ghirah yang lainnya, disebutkan bagaimana sesungguhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah pernah tidak suka dengan sikap yang dilakukan oleh seseorang di saat dia berteriak-teriak di Masjid Nabawi. Waktu dia berteriak-teriak dengan suara yang lantang, dan ini setelah wafatnya Rasulullah dikubur ya di samping masjid. Apa kata Umar? Ya fulan min aina ant? Kata Umar, wahai fulan, dari mana engkau berasal? Dia katakan, saya datang dari negeri ini dan sebagainya. Apa kata Umar? Demi Allah, wallahi lau qulta minal Madinah la darabtuka. Kata Umar, demi Allah, kalau engkau berucap engkau itu datang dari Madinah, maksudnya penduduk Madinah, aku tidak akan tinggalkan engkau mengangkat suara tinggi-tinggi di masjid Rasulullah, di mana Rasulullah ada di samping masjid ini. Masya Allah, betapa girohnya Umar tinggi sekali. Jadi hanya sekedar mengangkat dari suara lebih tinggi, suara tinggi-tinggi, karena kata Umar dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbita a'malukum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 49, surat Al-Hujurat, di ayat yang kedua, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi, dan janganlah kalian bersuara lantang dengan suara kalian seperti memanggilnya kalian kepada kawan-kawan kalian, dan takutnya, khawatirnya amal kalian itu hangus sementara kalian tidak merasa. Jadi mengangkat suara tinggi-tinggi di hadapan Rasulullah tidak dibenarkan.
Maka ghirah Umar terhadap ayat ini itu muncul saat ada seorang mengangkat suara tinggi-tinggi kendati Rasulullah sudah meninggal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Umar mengatakan, kalau engkau berkata engkau ini penduduk Madinah, mesti aku tidak tinggalkan engkau berteriak-teriak gini. Aku pukul engkau. Artinya tidak ada alasan bagi penduduk Madinah tidak tahu bahwa ini makam Rasul. Dan tidak tahu bahwa ini adabnya bersama Rasulullah, kendati sudah meninggal. Nah, ikhwati fillah azanillahu, ini ghirah yang ada dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana ghirah yang dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda? Abu Bakar pernah berkata, "Wallahi, law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'tunahu ila an-nabi laqataltuhum." Setelah pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhir dengan wafatnya beliau, maka Abu Bakar naik mengambil tampuk kekuasaan menggantikan Rasulullah. Dan salah satu yang menjadi PR Abu Bakar Siddiq dalam pemerintahannya adalah munculnya nabi palsu, munculnya gerakan orang-orang yang menentang membayar zakat. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah, saat ditanya oleh Umar bin Khattab, apakah engkau akan memerangi orang-orang yang telah bersyahadat bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya? Ya, kata Abu Bakar. Ghirah beliau muncul, kenapa? Karena aku akan memerangi mereka yang membeda-bedakan kewajiban zakat dan kewajiban salat. Aku akan memerangi mereka yang dahulu saat mereka pernah menunaikan zakatnya kepada Rasulullah di saat Rasulullah masih hidup, mereka tunaikan zakatnya, sekarang mereka enggan membayarnya, aku akan perangi mereka. Itu ghirah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tidak dibiarkan orang-orang yang melanggar ketentuan Allah, menerjang syariatnya, itu tidak dibiarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Malah justru Abu Bakar tampil ingin memberikan pelajaran dan meluruskan sikap itu. Dan akhirnya Umar pun membenarkan sikap yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, bagaimana ghirah di kalangan para ulama setelah para sahabat dahulu? Disebutkan dalam kitab Ad-Durarul Kaminah di jilid yang kedua, kalau tidak salah itu di halaman 303 Al-Imam Zahabi menukilkan riwayat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya pernah terjadi kemurtadan yang dilakukan oleh salah seorang pimpinan Mongol. Jadi pemimpin Mongol murtad dari agama Islam. Setelah dia murtad, diadakanlah acara ritual syukuran. Masya Allah ya. Syukuran kemurtadan. Innalillah. Kemudian di acara itu dia undang rahib, pemuka agama, untuk memberikan semacam inilah kajian, ceramah dan sebagainya. Maka saat seorang rahib ini memberikan kajian yang isinya adalah memaki Rasulullah SAW dan ajarannya menjelek-jelekkan ajaran Islam, maka anjing yang ada di sebelahnya langsung menerkamnya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, sontak hadirin yang hadir pada kesempatan hari itu langsung melerainya, mencoba untuk mengamankan anjing ini. Kemudian dengan merasa dan menahan rasa malu tadi, dia mencoba membenarkan pakaian yang sudah beberapa sobek karena ulah anjing yang mencakarnya. Maka dengan membela diri karena menghilangkan rasa malu, dia katakan, biasa anjing ini selalu mengajak saya bercanda. Jadi katanya dia menerkam itu adalah candaan anjing itu kepada dia karena dia pemiliknya. Ikhwati fillah azanillahu yakum, maka dia pun melanjutkan lagi memaki, mengutuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kali kedua ini tidak dibiarkan oleh anjing untuk dia hidup lebih lama. Maka anjing ini menerkamnya, kali ini menggigit bagian lehernya. Ikhwati fillah azanillahu yakum, anjing pun punya ghirah. Anjing pun punya insting kecemburuan. Ikhwati fillah azanillahu yakum, dia tidak memproklamirkan dirinya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengatakan, saya ikut kajian jamaah ini, saya ikut majelis sunnah ini, saya ini tidak. Anjing
Akramakumullah, anjing adalah hewan yang apabila jilatannya mengena kita, itu najis kelas berat. Kita diperintahkan mencucinya 7 kali, kemudian 1 dengan debu. Tapi tatkala Rasul SAW dihina-hina oleh seorang rahib tadi, maka anjing ini tidak membiarkannya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka ghirah itu sekali lagi harus ada kepada seorang muslim. Nah, bagaimana ghirah kita hari ini? Di antaranya ghirah kita hari ini, jika ada seorang laki-laki, seorang suami, seorang wali yang membiarkan terjadinya perbuatan maksiat di tengah keluarganya, maka Rasulullah SAW mengatakan mereka itu adalah dayyus. Dayyus, dal, ya, waw, tha. Dayyus, yaitu alladzi la yubali man dakhala ala ahlihi. Seorang laki-laki, seorang suami yang membiarkan atau tidak menggubris laki-laki yang bukan mahramnya membersamai istrinya, anak perempuannya atau ibunya. Jadi kalau ada sikap ini, ya, dibiarkan wanitanya, dibiarkan istrinya, dibiarkan ibunya, dibiarkan saudarinya, dibiarkan anak gadisnya, anak perempuannya, ya, yang tadi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka Rasulullah mengatakan dayyus. Adalah sikap banci yang dilakukan oleh seorang lelaki. Makanya ghirah itu adalah alamatur rujulah. Ghirah itu adalah bukti kelaki-lakian seseorang. Kalau ini kepada wali, kepada seorang laki-laki yang menjadi pemerhati di dalam rumah tangganya. Maka membiarkan itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini, kata Rasul alaihi salatu wasallam, salasatun la yadkhuluna al-jannah abadan. 3 orang yang tidak masuk surga. Yang pertama ad-dayyus. Tadi saya katakan cuek apa yang terjadi kepada anaknya, kepada istrinya dan sebagainya. Yang kedua, warrajalatu minan nisa, wanita yang berkarakter maskulin. Ya. Laki-laki seperti laki-laki. Ya. Bukan wanita yang menjadi laki-laki. Tomboy, ya. Macho begitu ya. Yang ketiga, mudminu khamrin, yaitu orang yang pecandu khamr. Kata Rasulullah, 3 orang ini Allah tidak masukkan ke dalam surga. Nah, ikhwati billah azanillahu yakum, maka ghirah kita harus terus terjaga, dan ghirah itu terus tumbuh, salah satunya disebabkan oleh kuat dan besarnya iman di dalam dada. Kalau iman dan Islamnya, kalau iman dan akidahnya, kalau iman dan takwanya tidak cukup kuat, ghirah pun melemah. Karena ghirah ini berjalan kuat dan beriringan bersama dengan keimanan seseorang. Maka ikhwati billah azanillahu yakum, ghirah yang menjadi bahasan kita kali ini, mungkin ada tepatnya kalau ada seorang yang bernama Hamka rahimahullah berkata, jika ajaranmu dinodai dan ghirahmu tidak muncul, maka ganti pakaian keislamanmu dengan kain kafan. Itu kata beliau rahimahullah. Namun menurut saya, kalau saya mengartikan ghirah itu sudah tidak ada dalam diri seorang mukmin, maka saya katakan, jika agamamu diterjang, agamamu dicemooh, kemudian tidak muncul ghirah dalam dirimu, maka bertakbirlah 4 kali atas dirimu. Apa maksudnya? Salat jenazah. Ya, takbir 4 kali adalah takbir menyolatkan jenazah. Artinya telah gugur keimanan dalam diri kita. Malu kita mengaku berbalut iman, tapi iman itu tidak ada bukti nyatanya tatkala agama ini dilecehkan. Ikhwati fillah azanillahu yakum, belajar dari beberapa ghirah yang kita sebutkan di depan tadi. Sungguh ghirah ini memang harus ada dan terus ada dalam diri seorang muslim. Ikhwati fillah azanillahu yakum,
Selanjutnya tatkala kita berbicara tentang ghiratul Rabb Jalla wa Ala, kecemburuan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat dari Sa'ad tadi, maka disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat dari Bukhari, innallaha yaghar wal mu'minu yaghar. Allah itu cemburu dan seorang beriman juga cemburu. Wa ghiratullah, dan kecemburuan Allah itu terjadi an ya'tiyal mu'min ma harramallah, yaitu saat seorang menerjang larangan yang Allah telah gariskan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Allah cemburu kalau ada di antara kita mengerjakan maksiat, menerjang larangannya, Allah cemburu. Cemburu Allah itu. Allah artinya cemburu atau ghirah tadi tidak suka dengan kegiatan atau perbuatan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghiratul Rabbi Jalla wa Ala, kecemburuan Allah itu terjadi tatkala seorang an ya'tiyal mu'min ma harramallah, yaitu mengerjakan sesuatu yang Allah haramkan. Allah itu cemburu dan Allah tidak suka. Dan ikhwati fillah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, la ahada aghyar minallahi azza wa jalla, tidak ada satupun sosok atau tidak ada satupun zat yang lebih cemburu daripada Allah. Lidzalika harramal fawahish, karena itu Allah mengharamkan perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala ahada ahabba ilaihi al-madha minallahi azza wa jalla, dan tidak ada satupun zat yang lebih cinta dari Allah terhadap pujian. Jadi tidak ada satupun yang lebih cinta, lebih senang dari sanjungan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Ya, Maliki yaumiddin, asna alayya abdi, hambaku sedang melakukan puji-pujiannya, pengagungannya kepadaku. Terus Allah mengatakan itu kepada kita. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, al-mu'min yaghar wallahu asyaddu ghirah. Jika kita cemburu, ketahuilah kecemburuan ini juga dialami oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kita terusik dengan satu ajaran yang dilecehkan, bukan kemudian Allah itu diam-diam, tidak. Allah pun cemburu dan bahkan lebih cemburu, sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslimin. Makanya kalau ada orang mengaku muslim terus menganggap ini biasa saja, ini perlu dipertanyakan ghirahnya, apakah sudah padam pada dirinya. Padahal Allah di sini disebutkan oleh Rasulullah, wallahu asyaddu ghiratan, dan Allah lebih cemburu dari kita yang sedang cemburu. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, maka dari sini kita juga tahu bahwasanya ghirah ini beberapa akhlak yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, dan ini adalah perlu untuk terus dilatih dan diasah, karena kalau tidak berarti kita ini sedang tertutup cahaya imannya, karena ghirah tampil dari keimanan. Ghirah ini harus terus dijaga agar apinya tidak padam, dan ghirah ini juga harus dijaga dan dirawat agar ia tidak mati. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ini terakhir mungkin dari kisah-kisah ghirah tadi, sehingga nanti kita bisa membuka sesi tanya jawab dan kita berinteraksi. Kita katakan bahwa ghirah, ikhwati fillah azanillahu yakum, sejatinya ada juga pada semua makhluk Allah dari kalangan hewan. Hanya saja ada tingkat besar kecilnya perbedaan itu. Dan wallahu ta'ala a'lam, hanya ada satu mungkin yang kita lihat tidak ada kecemburuan dari hewan yang Allah takdirkan untuk kita, yang bernama babi. Babi itu tidak ada kecemburuan tatkala pasangannya direbut. Babi itu tidak merasa ada ghirah tatkala dia harus memperjuangkan dan mempertahankan pasangannya.
Coba kita tengok ayam. Kita tengok kambing. Dia harus berduel dulu dengan yang lainnya demi memperebutkan dan mempertahankan ya betina yang menjadi idamannya. Tapi babi tidak memiliki ghirah dalam masalah ini. Dan sikap ghirah pernah ditunjukkan di zamannya Ibrahim alaihissalam. Tatkala Ibrahim alaihissalam ingin dilemparkan ke dalam api oleh Namrud, padahal kobaran api yang dipenuhi oleh kayu bakar yang begitu membumbung sudah siap membakarnya. Tapi Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Kami wahyukan kepada api, wahai api, dinginlah dan sejuklah untuk Ibrahim. Maka saat itu tidak ada yang tahu bahwa api itu adem, dingin dan sejuk kecuali Allah, Ibrahim dan api itu sendiri. Sehingga Namrud menyangka bahwa Ibrahim akan habis menjadi debu. Dan apa yang terjadi dengan hewan-hewan yang ada di sekitar Ibrahim saat itu? Semua menunjukkan di pihak mana dia berdiri. Semua menunjukkan di pihak mana dia berada. Kecuali dalam riwayat disebutkan al-fuwaisiqah, yaitu cicak. Semuanya berusaha untuk memadamkan api yang berkobar menurut penglihatan mereka. Kendati Allah sudah wahyukan kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Tapi dalam hemat hewan-hewan tersebut bahwa Ibrahim terbakar. Maka kami harus mengambil peran dan sikap yang tegas bersama siapa kami berada. Maka sejumlah hewan mencoba untuk mengambil air, mencoba menyiramnya dan membuat api ini padam. Tapi al-fuwaisiqah, cicak, justru meniup-niupkan api tersebut agar terus berkobar dan nyala. Maka dalam riwayat dari Aisyah dengan sanad yang sahih dari Muslim, kata Aisyah, dia mendengar Rasulullah berkata, barang siapa yang memukul cicak sekali pukulan, makanya baginya adalah 10 kebaikan. Coba, ikhwati fillah azanillahu yakum. Dipukul sekali dan ini membuat cicak itu mati, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, 10 kebaikan. Dan Aisyah menambahkan, dialah yang meniup-niup api itu menjadi lebih besar dan berkobar di saat Ibrahim sedang dibakar. Maka ikhwati fillah, kajian ini saya akhiri dengan kalimat, janganlah kita menjadi muslim cicak. Ya, janganlah kita menjadi seperti cicak. Muslim, janganlah menjadi muslim cicak. Yang dia tidak tahu di posisi mana dia harus loyal dan di posisi siapa, bersama siapa dia harus menunjukkan keberpihakannya dan seperti apa dia tunjukkan ghirahnya. Jadilah muslim yang tidak seperti cicak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada kesempatan jika kita ingin bersoal jawab, sengaja saya berikan waktu agak panjang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kisah Ibrahim tadi. Ya. Ya memang kalau dari riwayat yang sampai ke kita, cicak itu melakukan pengkhianatan di zaman Ibrahim. Satu lagi katanya cicak adalah makhluk Allah, hewan yang Allah ciptakan dan ia yang mencoba untuk memberitahu tatkala Rasulullah bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar Siddiq di saat hijrah menuju Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Baik, Ibu silakan. Kalau Utaibah kemudian menjadi nama seseorang, saya tidak tahu ya. Mungkin orang tuanya ingin menamakan itu, cuma nggak tahu sejarahnya. Ya. Enggak, Utaibah di sini anak Abu Lahab. Oh enggak. Utaibah anak Abu Lahab, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok
Rasulullah menikahkan anaknya dengan kafir? Itu kan mau ditanyakan kan, ibunya makanya takjub. Makanya saya siapkan jawabannya. Ya. Waktu itu belum ada larangan menikah beda agama. Makanya apa yang dikatakan oleh salah seorang di dalam diskusi di televisi nasional, Rasulullah aja pernah menjadikan Abu Thalib sebagai pelindungnya. Ini orang nggak baca sirah. Kenapa demikian? Waktu di Makkah, Rasulullah jangankan ayat turun, diangkat jadi nabi aja belum. Ya kan gitu ya. Nah, kemudian kalau kisahnya Rasulullah tadi bermantukan Utaibah, ayat Al-Baqarah yang 221 tadi ya kalau nggak salah, itu belum turun larangan menikah dengan beda agama. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kompak sekali. Abu Lahab, Ummu Jamil, Utaibah, ini keluarga kompak yang memusuhi Rasul. Abu Lahab itu suaminya, Ummu Jamil itu istrinya, yang Allah katakan wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, dan satu lagi Utaibah, anak mereka berdua. Ayat belum turun, Utaibah udah mati, Ibu. Ya, Bu ya. Nah, ini kemudian saya kasih tahu tentang keluarga ini. Allah abadikan, ternyata ada surat khusus namanya Al-Masad atau Al-Lahab. Betul ya? Kemudian juga tentang keluarga ini, Ibu jangan sangka loh, yang memusuhi Rasulullah itu orang dekat. Siapa Abu Lahab? Pamannya. Dari tempat domisili bertetanggaan. Tapi setiap malam Ummu Jamil tekun sekali menabur duri di jalanan Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Beda orang ya. Seperti itu ketekunannya menebar apa? Paku, duri, sehingga dengan niatan malam yang waktu itu tidak sama dengan malam kita dengan penuh cahaya hari ini, Rasulullah terkena duri-duri tersebut dan luka. Insyaallah ini pikiran jahat yang luar biasa. Ya, tapi Allah yang membalas bagaimana jalan hidup akhirnya dari Utaibah, Ummu Jamil dan Abu Lahab. Saya katakan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabiw wa tabba. Dan di ayat berikutnya, di selanjutnya menjelang akhir ya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Adapun Utaibah, Allah hukum langsung di dunia ini dengan diterkam oleh anjing dan singa-singa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi kalau ada yang menamakan Utaibah ya Ibu tadi, saya rasa baiknya sih ganti nama. Kayaknya mungkin nggak ngerti. Ya, cuma kesannya keren Utaibah. Ya, kesannya keren tapi ternyata kalau bicara sosok dan sejarahnya ternyata punya masa kelam sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada lagi mungkin? Silakan Ibu. Silakan. Gimana? Siapa yang mau tanya? Iya. Selama ini saya pribadi nih ya, dengan membaca ataupun mendengarkan tausiah, giroh itu saya mengartikannya semangat. Ternyata ada juga arti yang lain tadi cemburu gitu ya Ustaz ya, karena biasanya kadang-kadang kita di antara kita kadang wah ini giroh mencari ilmunya tinggi misalkan, tapi apa ya giroh belajarnya? Lalu giroh untuk membela agamanya misalkan. Jadi apa salah saya mengartikannya? Enggak juga, karena ghirah di sini bisa berarti hamasah, ya, semangat. Tapi ghirah di sini ya, yang tadi kita terjemahkan dalam ungkapannya Ibnu Rajab Al-Hambali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ghirah kan terbagi dua. Karena ghirah secara umum ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Maka yang mahmudah itu termasuk kategori semangat belajar, semangat membela din, semangat menjaga agama, semangat untuk menegakkan sunnah, semangat untuk menjaga pilar-pilar beragama. Ini ghirah juga. Ya. Tapi itu yang mahmudah. Adapun yang mazmumah seperti yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Utaibah, Utsbah, Rabi'ah, Syaibah, itu
Itu ghirah, tapi ghirah yang tercela gitu ya. Allah a'lam. Baik, silakan Ibu. Giroh itu kan memang tapi kalau action apa tindakan yang kita lakukan setelah giroh itu ada, itu menentukan mudahnya dan Mazmumah. karena itu kan dari hati. Betul. Kalau hatinya itu nggak suka atau negatif, ya itu dia jadi mauna. Apa? Mazmumah. Mazmumah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi kalau itu niatnya baik, caranya juga baik sesuai hukum yang berlaku. Mahmudah. Itu mahmudah. Betul. Itu penting ya Pak. Betul, betul Ibu. Jadi sekali lagi, ghirah tadi yang kita kaji ya panjang lebar tentang mahmudah dan mazmumah, itu juga tindakannya harus juga mengarah sesuai dengan apa yang Islam katakan. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Kalau secara Islam, penista agama dihukum pancung. Ya. Maka umat Islam itu sudah baik sekali untuk menempuhnya dengan hukum yang berlaku. Ya, yaitu KUHP 156 ya, poin A. Jadi pasal penistaan agama. Ya, kalau mau mengikuti ajaran Islam, yuqattalu yusallabu au tuqatta aydihim ya wa arjulahum min khilafin au yunfau minal ard. Dihabisi, betul kata Ibu. Dihabisi halal darahnya, atau dipasung, disalib dengan cara dipotong kaki dan tangannya bersilangan, atau diusir, dicampakkan dari bumi yang sekarang dia tinggal. Itu. Nah, kan kita kan alhamdulillah cukup baik menjunjung tinggi nilai hukum yang ada. Kita tahu bahwa di KUHP ada pasal-pasalnya. Maka kita serahkan itu, kita percayakan, ya kan? Nah, maka seperti itu. Tapi kalau yang ini terjadi di Pakistan, Ibu, pernah kita mendengar ada seorang yang meninggal secara syahid, dia itu dihukum, dipancung atau digantung, saya lupa, tapi dia itu kasusnya karena membunuh atasannya disebabkan memaki dan menistakan agama. Yang membuat kita bergidik bulu kuduk kita, orang kok yang dihukum dengan hukuman mati ini disolatkan 6 juta orang dan diantarkan ke pembaringannya, ke liang kubur. Kenapa? Karena orang ini telah muncul ghirahnya yang luar biasa. Makanya kita Indonesia muslimnya masih santun loh. Masih menempuh jalan-jalan yang kita pakai benar gitu. Kalau di Pakistan mungkin wallahu taala a'lam bishawab. Iya. Itu ya. Jadi sekali lagi saya katakan ini tentang ghirah. Nah, maka tadi yang Ibu tanyakan, bukankah ghirah mahmudah akan mengajak kepada yang mahmudah? Betul. Ghirah mazmumah akan mengajak kepada perilaku mazmumah, tepat. Makanya cara-cara kita adalah cara-cara yang mahmudah. Itu betul sekali yang Ibu katakan. Kita baik-baik melaporkan, ya. Kita baik-baik mengadukan, kita baik-baik memperkarakan, karena negara ini memfasilitasi dan memberikan kanalisasi hukum kepada orang yang bersengketa. Dan kita sebagai pihak yang dirugikan mengadukan secara hukum. Gitu ya Bu ya. Gimana Bu? Wallahu ta'ala alam ini. Makanya saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita tidak berpesimis, tapi kita terus saja mengawal. Ya, karena apa? Sebab kalau ini tidak diproses, kekhawatiran saya mendasar bahwa masyarakat atau warga sudah tidak lagi menganggap hukum ini berpihak di atas keadilan. Seorang ibu rumah tangga di Bali mengatakan bahwa tempat sesajen itu kotor, dibui 14 bulan. Padahal dia ngomong di depan kawannya bertiga doang. Tapi diadukan, diproses, dikurung 14 bulan penjara. Ini ya pemimpin sebuah daerah harusnya menjadi teladan, kemudian di-shoot dan di-upload sendiri oleh website resmi Pemda. Ya kan, berarti ada semacam restu darinya kalau dia melakukan hal itu. Dan dia pun sudah mengakui bahwa dia melakukan itu. Kan sebenarnya umat ini menunggu tinggal ditetapkan saja status dia jadi apa. Itu aja, toh kita jadi tidak seperti kehilangan kepercayaan, kan gitu ya.
Ya, tapi kalau itu terjadi, saya tidak tahu apa nantinya kalau umat ini tidak lagi percaya dengan supremasi hukum yang ada. Jadi hukum ini seperti pisau yang hanya tajam ke bawah, tapi tumpul bila mana ke atas. Gitu ya. Akan menjadi presiden Buruk, buruk juga kalau buruk. tidak ada tindakan dari pemerintah. Ya, buruk. Ustaz, kemarin Kapolri bilang bahwa untuk dihukum secara negara itu tidak mungkin karena ada politik. Tetapi kalau secara agama tidak tahu gitu, maksudnya mungkin dihukum secara agama. Nah, kalau dihukum secara agama itu statement yang keluar dari Kapolri ketika dia dibunuh oleh umat Islam tidak salah dong. Ya, kalau memang statementnya begitu berarti jelas dong. Ya kan? Kalau agama katanya mungkin kena terjerat, tapi hukum KUHP tidak terjerat, menurut saya malah lebih jelas kalau kayak gitu ya. Lebih jelas maksudnya apa? Ya kalau kita kembalikan kepada surah Al-Maidah yang menyatakan bahwa dia itu dihukum dengan cara diperlakukan secara Islam, malah sudah banyak rasanya yang sudah geram gitu ya. Ya, maksud saya sudah banyak yang geram dengan sikap itu. Makanya saya rasa jangan sampai membuat blunder dengan kata-kata, ya, atau dengan menyebabkan umat Islam ini malah tambah tidak percaya. Ya, maksud saya malah sebagai sebuah langkah yang tidak ingin terjadi yang lebih besar lagi, karena umat itu kan di bawah ya. Grassroots itu kita tidak tahu kalau ada tindakan apa dan sebagainya, kita nggak bisa salahkan. Kenapa? Mungkin lahirnya karena kekecewaan. Mungkin lahirnya tindakan mereka karena apa? Tidak ada lagi keadilan. Kita kan tidak tahu. Harusnya sebagai pengayom, pelayan dan pelindung bisa menangkap itu. Apalagi waktu kejadian Jumat lalu, saya sedang tidak di Jakarta, saya sedang di Medan. Saya lihat umat Islam itu di Medan dari 5 kabupaten kumpul di kota Medan, turun melimpah membanjiri itu. Ya, saya lihat karena saya di Medan. Tapi kan tidak ada di berita. Nah, cuma memang itulah makanya saya katakan, kalau ini tidak disikapi, saya khawatir presiden buruk nanti. Saya ngelihat sendiri waktu saya ke Medan Jumat waktu aksi di Jakarta itu, ternyata di Medan kumpul dari 5 kabupaten. Ya, saya lihat sendiri. Bahkan khutbah Jumat yang saya ikuti, khotibnya itu langsung dari awal sampai akhirnya menyatakan tentang ghirah ini. Saya bilang wajarlah, karena masalah ini bukan cuma terlalu kecil kalau kita sangkut pautkan dengan pilkada. Nggak ada sangkut pautnya, terlalu kecil. Saya katakan gitu. Makanya sekali lagi ini kemarahan umat Islam dunia. Bahkan lembaga perkumpulan ulama internasional sudah mengutuk perbuatan ini. Jadi saya katakan bukan punya warga Jakarta saja, bukan. Seluruh muslim. Di Sambas, ya, kemudian di Jawa Barat, kemudian di Jakarta, Jogja, Medan, Sampang, semuanya. Jadi saya katakan sekali lagi, bahkan ada beberapa hari yang lalu ada guru Kristiani datang dari sana, dari Merauke, menemani bule saya. Dia juga mengutuk aksi yang dilakukan oleh orang ini nih, Gubernur DKI ini. Dia bilang, saya pun mengutuk. Itu dia orang Kristiani loh. Jadi memang tidak diajarkan, tidak dibenarkan orang mengurusi agama orang lain. Nggak boleh. Kan kalau kita lihat pasal ya Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 itu kan, bahwa negara menjamin kebebasan beragama setiap rakyatnya. Dan Pancasila di sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila ketiga persatuan Indonesia. Kalau ini tidak diproses berdasarkan tadi pelanggaran terhadap Pancasila sila pertama dan Undang-Undang 45 di pasal 29, bisa mengakibatkan bahayanya terhadap sila ketiga persatuan Indonesia, karena bisa memecah belah umat. Kita sebelum ada dia hidup rukun kok. Iya. Kita hidup rukun. Saya bertetanggaan depan saya Hindu, tiap hari dia gini-gini, ya memberi sesajen, saya hormati karena itu keyakinan dia. Dia pelihara anjing, saya hormati, itu keyakinan dia. Belakang rumah saya Katolik, ya kami bertetangga baik,
Saya waktu genteng bocor, saya bilang, Om saya minta izin naik. Oh silakan bang, katanya. Waktu rumah saya dicongkel oleh maling, dia pun yang sibuk, dia katakan, ada apa bang? Kenapa nggak berteriak? Saya bilang, nggak apa-apa, alhamdulillah nggak jadi masuk, karena dia masuk waktu tahajud, saya bilang. Ya saya terbangun di waktu itu, saya udah terbangun waktu itu, dia lari. Dan alhamdulillahnya saya untung sekarang, sendalnya dia tinggal. Ya, dia tidak dapat barang dari rumah saya, sendal dia ketinggalan, saya bilang gitu. Oh gitu ya. Akhirnya tetangga-tetangga kami pada tertawa gitu kan. Kami hidup baik rukun kok dengan mereka, ya kan gitu. Saya katakan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena keyakinan mereka kita hormati dan mereka menghormati keyakinan kita. Bahkan waktu itu sedang ada tukang di rumah saya memperbaiki warmes yang ada di belakang sebagai rambatan untuk anggur. Kata dia, bang bisa nggak kita sedang ada rapat terus dilanjutkan dengan kebaktian. Saya bilang, oh ya maaf om, silakan kita break sampai sore, nggak ada masalah. Ya kan, kita bertetangga, namanya hidup heterogen pasti ya. Keniscayaan kita berbeda keyakinan itu yakin, pasti. Tapi mencampuri keyakinan seseorang itu yang tidak dibenarkan. Karena itu sikap tidak Pancasilais. Ya, sikap Pancasilais itu artinya apa? Menghormati keragaman, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa begitu Ibu. Jadi saya ingin katakan memang masalah yang sedang terjadi, sekali lagi jangan dibenturkan dengan pilkada. Jangan. Tidak ada sama sekali, wallahi tidak ada. Ya, jangan dibenturkan dengan itu. Yang kedua, ini bukan cuma PR warga Jakarta. Bahkan muslim dunia lewat Ikatan Ulama Internasional mengutuk perbuatan ini. Dan kalau di TV kita tidak disiarkan kegiatan kemarahan umat Islam, di Turki diliput. Kegiatan itu sama media Turki diliput. Jadi coba terlampau naif kalau kita katakan ini cuma karena pilkada. Tidak. Ada urusan apa Turki dengan pilkada DKI? Enggak ada. Apakah calon-calon yang lain ini dari Turki? Enggak. Ya, apakah dia punya saudara di Turki? Saya rasa tidak juga. Ya, saya rasa terlalu kecil kalau melihat kacamatanya dengan kacamata pilkada. Ya. Saya sekali lagi katakan tidak ada kaitannya. Apalagi kalau disebut dengan tuduhan keji, MUI sudah masuk ranah politisasi, politik. Ya Allah, tuduhan keji apalagi setelah mereka tuduhkan bahwa ada anggaran sekian triliun di MUI. Kita sudah dapat klarifikasi dari wakil sekjen MUI bahwa di MUI mereka terlibat tidak digaji. Bahkan 15% keuntungan mereka itu bukan keuntungan, penghasilan mereka itu distorkan untuk sebuah wadah yang menaungi wadah umat Islam namanya Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak benar sekali lagi ya. Ini namanya mereka justru membayar untuk infak besarnya rumah Islam ini MUI. Jangan dibalik mereka mengambil dan mengeruk keuntungan dengan berada di MUI, tidak ada. Ya, saya katakan justru MUI di rezim inilah di stop anggarannya. Di rezim ini. Ya, di stop anggarannya. Di zaman sebelumnya tetap dikasih. Tapi di zaman ini di stop anggarannya. Saya ulangi sekali lagi. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita harus jadi warga yang cerdas, umat juga yang mawas, dan menjadi jamaah juga yang lugas. Sehingga kita tidak mudah dibodohi oleh media yang memang secara jelas-jelas sekarang kita lihat media ini, media mainstream rasanya sudah tidak ada lagi keberpihakan dengan umat, gitu ya. Maka wallahu a'lam bishawab. Iya boleh. Iya enggak, kenapa? Nah. Iya, masalah ulil amri ya yang tadi ditanyakan. Sebenarnya ulil amri itu apakah kepemimpinan tertinggi atau yang menjadi kaki tangannya juga ulil amri.
Ya, kalau kepemimpinan tertinggi berarti kalau untuk skala di Indonesia itu adalah presiden levelnya, ya kan? Tapi kalau ulil amri itu meliputi anak buah dan kaki tangannya, maka termasuk kalau kepemimpinan itu dipegang oleh orang kafir, gitu kan? Nah, ternyata melihat dari hukum dan undang-undang yang di Indonesia, ada semacam peraturan khusus yang disebut dengan otonomi daerah kan. Walaupun semuanya pasti akan bertanggung jawab kepada atasannya itu presiden. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau kalimatnya adalah dia ulil amri, maka dalam bab yang tadi sifatnya otonomi daerah atau OTDA itu pasti punya aturan masing-masing sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu kita katakan bahwa memang tidak halal kepemimpinan dipegang oleh orang kafir. Jadi ini bukan politisasi ayat, karena saya pernah katakan waktu di Tirta Yasa 8, sebelum KPU dibentuk, ayat ini sudah turun, gitu ya. Dan kalaupun niscaya nanti yang KPU-nya sudah tidak ada, berganti nama atau bubar gitu, karena kembali sistem pemerintahan atau sistem pemilihan itu dengan sistem perwakilan dewan legislatif gitu ya, seperti dahulu, kita katakan juga bahwa tetap ayat ini berlaku kok gitu. Ya, jadi tidak ada kaitannya politisasi ayat sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada seseorang ke saya, Ustadz, apa ini tidak politisasi ayat? Saya katakan tidak. Ayat ini turun, KPU belum ada. Ayat ini turun, Bawaslu belum dibentuk. Ya kan, ayat ini akan tetap ada, boleh jadi nama-nama institusi itu dan lembaga tadi juga sudah tidak ada. Nah, makanya kalau kita lihat dan kita coba timbang ayat dari hadis Rasulullah SAW, itu disikapi oleh berbagai statement oleh para ulama. Di antaranya Syekh Abdullah Zaidan yang mengatakan bahwa seperti kasus yang sedang hits ini atau happening ini, kita katakan bahwa tidak ada ketaatan dalam kepemimpinan yang kafir. Nah, itu maksudnya ketaatan adalah bahwa kita dikecam oleh Allah, bahwa Allah berfirman, apakah engkau akan memberikan jalan yang jelas kepada orang kafir untuk untuk menjadi pemimpin di hadapan Allah. Itu kecaman dari Allah. Nah, yang kedua kalinya, kalau kita lihat dari statement para ulama bahwa hadis tadi tidak salah, tetapi harus juga kita tahrir mahallun niza. Tahrir itu memposisikan jenis dan mendudukan jenis masalahnya. Jadi jenis masalahnya apa, kita dudukan dulu. Nah, hadis ini bersifat umum pertama sekali. Kemudian dalam perjalanannya negara ini secara khusus Indonesia adalah negara yang mau tidak mau diakui atau tidak memakai sistem namanya demokrasi. Kan gitu. Nah, dalam demokrasi seseorang itu harus sadar bahwa di dalamnya ada elemen, di dalamnya ada perangkat, di dalamnya ada butir-butir yang menjadi kelengkapan demokrasi. Salah satunya adalah kebebasan bersuara. Ya, kebebasan menyuarakan, karena dalam sistem demokrasi rakyatlah yang menjadi pengawas, rakyat juga yang membantu menilai gitu kan, dan sebagainya. Nah, cuma memang harus ditimbang lagi nanti kemaslahatan kemadaratannya. Kita katakan bahwa tatkala kita masuk ke dalam sebuah negaranya namanya Indonesia, dengan segala hal yang ada di dalamnya, kita mau tidak mau mengakui bahwa ya ini negeri ini kita di dalamnya. Adapun orang yang kemudian mengharamkan prosesnya, justru saya sayangkan mengharamkan proses, tapi setelah jadi kita dituntut untuk taat. Nah, ini semacam ada dualisme sikap, ya kan gitu. Nah, ibarat saya memberikan contoh seperti orang yang mengharamkan proses numis, ngulek bumbu, kemudian numis bumbunya, dan setelah itu jadi cita rasa masakan yang disebut dengan aneka masakan yang disebut dengan nasi goreng contohnya. Nah,
proses memasaknya, proses menguleknya, proses melakukan sajiannya tadi, sebagian tadi dengan dalih ini enggak, ini proses ini haram namanya. Tapi kenapa begitu jadi? Dinikmati. Nah, tidakkah kita berpikir justru terbalik? Kalau kita bisa menjadikan cita rasa sesuai dengan apa yang kita mau dalam rangka proses ini membuat nasi goreng, toh insya Allah akan ada lah ya nasi goreng dengan sentuhan-sentuhan yang kita inginkan. Nah, disitulah makanya terjadi semacam dualisme sikap bagi orang yang mengatakan demokrasi haram secara letterlek, dia katakan maka prosesnya juga haram, proses pemilihannya haram dan seterusnya haram. Tapi kalau sudah jadi terpilih, kenapa kita disuruh taat? Kan gitu ya. Dengan dalih apa? Dengan dalih kata Rasulullah, sekalipun yang berkuasa atas diri kalian adalah seorang budak dari Habasyi, budak hitam dari Habasyah, dan jika mereka pun memukul punggung kalian dan mengambil harta kalian, maka taatlah kepada mereka. Nah, ini kan ada gimana gitu ya cara berpikir kita. Makanya maksud saya dari kalimat tadi itu sesuatu yang harus kita dudukkan. Nah, adapun Ustadz yang lagi happening ini kasus Al-Maidah 51. Saya selalu ditanyakan tentang itu misalkan. Saya katakan Al-Maidah 51 sudah jelas tafsirannya. Yaitu tafsirannya yang pertama adalah pemimpin, yang kedua juga teman setia. Atau wali di sini orang yang dekat. Terjemahan dari wali itu kalimatnya banyak sekali. Cuma di dalam ilmu tafsir ada namanya dua hal. Yang pertama ikhtilaf tanawwu. Perbedaannya justru perbedaan keragaman yang menguatkan satu dengan lainnya. Jadi makna itu saling menguatkan. Tapi dalam istilah lain juga ada ditemukan ikhtilaf tadad. Apa ikhtilaf tadad itu? Perbedaan mengakibatkan justru jauh tidak bisa disatukan kalimat-kalimat ini. Contohnya yang sering kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim di sini adalah al-Islam. Tapi dalam tafsir yang lain disebutkan siratal mustaqim as-sunnah. Ada juga yang menyatakan ihdinas siratal mustaqim Abu Bakar dan Umar. Nah, bagaimana? Kan ini secara tafsiran beda-beda. Ternyata bisa disatukan. Ihdinas siratal mustaqim adalah Islam. Islam bagaimana? Islam yang secara kafahnya itu dibawa oleh Rasulullah. Gerak-gerik, tingkah pola, ucap gerak itu Rasulullah yang disebut dengan sunnah. Siapa sahabat yang paling mengerti tentang sunnah dan yang paling baik dalam prakteknya tentang sunnah? Ya dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Maka tafsir makna ayat tadi justru saling menguatkan. Nah, kalau kita tanya ke konteks Al-Maidah 51, ada yang mengartikan pemimpin, ada yang mengartikan teman dekat, kita katakan ini enggak bertabrakan. Logikanya begini, kalau teman dekat saja dilarang, bagaimana menjadi pemimpinmu? Jadi gitu, ya. Jadi jangan justru malah dijadikan polemik. Saya juga sempat menerima broadcast tentang Quran palsu katanya. Tidak palsu. Itu tidak palsu. Cuma memang makna tafsir itu memang benar ada beberapa kalimat. Cuma tafsir itu tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Logikanya Al-Baqarah 221. Jika untuk memimpin seorang muslimah satu orang saja, orang kafir itu dilarang. Al-Baqarah 221. Artinya tidak boleh seorang muslimah menikah dengan orang kafir. Satu orang loh ini. Bagaimana mungkin yang satu orang terlarang, 12 juta orang dibolehkan? Kan gitu ya. Nah, maka Al-Maidah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia ada tafsir di At-Taubah 47, kemudian dia juga ada tafsir di tadi Al-Baqarah 221. Jadi kalau kita mau kaitkan semua, maka banyak sekali yang notabene adalah itu tidak bisa dipisahkan. Adapun keragaman tafsirnya bahwa ada maknanya pemimpin, ada maknanya teman dekat, saya katakan memang seperti itu dari ulama zaman dahulu. Itu maksud saya ya. Jadi mohon bisa dipisahkan, dan cara berpikir kita harus jernih. Maksudnya kalau teman dekat saja tidak boleh,
Kalau memimpin satu orang muslimah aja tidak halal, bagaimana kalau dia memimpin sekian banyak orang yang itu adalah ya tentang kemaslahatan hidup mereka. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Jadi kalau ditanya tentang hukum tadi, saya katakan ini ada dua bahasan saya. Yang pertama tentang kepemimpinan kafir itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua tentang tafsir Al-Maidah. Nah, mungkin yang ketiga kalau ada ditanyakan lagi, Ustadz, bagaimana dengan permohonan maaf? Ya, itu juga lagi happening itu pertanyaan itu ke saya. Saya katakan permintaan maaf itu tidak menyebabkan proses hukum terhenti. Dari mana? Dari kisah Rasulullah tatkala wanita pelacur yang datang ke Rasulullah, Rasulullah memaafkan. Bahkan Rasulullah membela dia. Kata Rasulullah, wanita ini sudah taubat. Jika taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, maka kebagian mereka satu-satu. Oleh taubat wanita pezina ini. Artinya Rasulullah bukan hanya memaafkan, malah membela. Dengan mengatakan, kalau taubatnya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, kebagian semua, satu-satu. Nah, tetapi apakah Rasulullah tidak menegakkan proses hukum dengan cara dirajam karena dia sudah menikah dan dia berzina? Tidak. Rasul tetap melaksanakan proses hukum. Gitu ya, jadi ada 3 nih, ditanya 1 saya jawab 3, yaitu bonusnya 2 gitu ya. Wallahu alam, jadi nanti nggak ada pertanyaan lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tafsir jelas ya sudah ya, 51 surat Al-Maidah. Bahkan nggak jauh dari ayat itu 58-nya, 57, 58-nya itu tentang Yahudi dan Nasrani juga. Oh bukan. Jadi kalau kita di sebuah korporasi itu bukan ulil amri. Kalau itu babnya muamalah boleh dengan siapa aja. Karena maaf, saya juga ditanya waktu saya ngisi kajian di Santos, ada vice president tanya, Ustadz bagaimana dengan saya yang notabene pemimpin saya kafir, orang Australia. Saya katakan kalau korporasi tidak masalah. Dunia kerja biasa. Saya katakan karena ini tidak berbicara hajat hidup orang banyak. Yang kedua, ini tidak berbicara tentang kebijakan yang berlaku kepada masyarakat luas. Ya, kan kalau seorang pemimpin mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan keputusan yang berhajat itu masyarakat luas. Adapun kalau yang namanya korporasi ya karyawan setempat aja. Nah, itu ya kan, ini yang Nah, kemudian ada analogi yang saya anggap keliru. Analoginya adalah kamu waktu mau naik pesawat tanya enggak pilotnya itu muslim atau kafir? Loh, ini menurut saya analoginya keliru. Kenapa analoginya keliru? Iya, pertama sekali ini logika berhadapan dengan dalil. Jika logika berhadapan dengan dalil, maka kaidah mengatakan logika harus tunduk di depan dalil. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, apakah kita bisa berkesempatan memilih? Kalau memilih kita pun insya Allah cari yang salih, yang hafiz Quran. Jadi kalau dia baca sambil murajaah, betul kan? Iya. Nah itulah terobosan yang sekarang saya baca infonya Ustadz Yusuf Mansur ingin beli maskapai penerbangan di mana pilotnya nanti para hufazul Quran. Iya betul. Itu sudah ada penjajakan kerjasama dengan Sriwijaya atau apa dalam pengadaan pesawatnya. Saya udah baca beritanya. Kemudian pramugarinya juga pakaian syar'i dan sebagainya. Itu kata berita yang saya baca kerjasama beliau dengan Sriwijaya dalam pengadaan pesawat. Nah kalau boleh memilih saya katakan ya lebih baik yang hafiz Quran kan, lebih tenang gitu istilahnya ya kan. Murotal ya kan, ya begitu tiba murotal kan gitu insyaallah, atau kajian-kajian tentang sunnah ya kan. Nah artinya apa? Cuma kan itu tidak ada kesempatan kita untuk memilih. Nah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, rakyat kan berperan untuk menentukan siapa yang akan menjadi imamnya kan gitu. Nah makanya tadi saya sangat sayangkan jika ada pihak yang mengharamkan proses ngiris bawang, ngulek bumbu, numis bumbu, tapi begitu sudah jadi, justru apa?
menghantamnya bahkan sangat doyan sekali ya. Maksud saya ini adalah semacam dualisme sikap. Tidak bisa kita katakan gitu ya. Kalau Anda mau proses ini haram, yang lain juga haram lah gitu kan. Kenapa kok di sini proses haram, begitu udah jadi dinikmati kan gitu ya. Malah justru kenapa tidak berpikir kita coba ramu bagaimana masakan ini dengan cita rasa yang ya kita inginkan lah kira-kira. Garamnya tidak kebanyakan, ya bumbunya pas, kira-kira gitulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya katakan demikian ya, saya akhiri. Mudah-mudahan ghirah yang kita bahas pada siang hari ini membuka cakrawala kita sehingga seperti apa akhirnya kita bersikap. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.